Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Balap Mania, selamat datang kembali ke channel 35 Saputra. Ajang balapan dunia Supersport 300 yang dilaksanakan pada akhir pekan kemarin di sirkuit Portimao, Portugal kembali lagi menyajikan banyak sekali drama. Bukan hanya drama yang menimpa Aldi Satya Mahendra, pembalap kebanggaan dari Indonesia, tetapi juga drama yang menimpa kepada pembalap-pembalap yang sekarang sedang memperebutkan posisi puncak di klasemen sementara Supersport 300. Sebut saja Iglesias Bravo, di mana pada akhir pekan ini Iglesias Bravo tampaknya harus menelan kekecewaan dengan mendapatkan hasil yang buruk pada race ke-1 dan race kedua pada ronde kali ini yang dilaksanakan di sirkuit Portimao, Portugal. Jadi ini sangat plot twist ya untuk balapan Supersport 300 pada akhir pekan ini. Untuk Aldi Satya Mahendra sendiri, sepertinya pada akhir pekan kemarin masih saja harus menghadapi berbagai macam drama di ajang Supersport 300. Awalnya pada saat sesi free practice ya, admin mengira Aldi Satya Mahendra ini sudah tidak lagi harus menghadapi drama-drama seperti pada saat ronde di Ceko kemarin. Tetapi nyatanya pada saat race ke-1, Aldi yang seharusnya memulai balapan dari posisi keempat malah dipaksa mundur start dari posisi ke-21. Karena Aldi dinyatakan melakukan pelanggaran dan Aldi ini dikenai penalti karena pada saat sesi Super Pole Aldi dianggap melakukan slowdown dengan sengaja. Bukan hanya Aldi ya, tetapi ada beberapa pembalap yang lainnya juga ya yang melakukan aksi slowdown ini. Karena memang untuk aksi slowing down yang dilakukan oleh beberapa pembalap, memang tujuannya ini untuk melakukan slipstreaming ya, agar mereka ini bisa mendapatkan waktu yang lebih baik pada saat sesi kualifikasi, pre-practice maupun saat sesi Super Pole. Tetapi untuk aksi slowing down ini, baik di ajang Superbike maupun di ajang balapan dunia MotoGP, sudah banyak dikecam oleh FIM dan juga steward baik di Superbike maupun di MotoGP ya. Karena aksi ini bisa saja menimbulkan potensi insiden yang berbahaya. Pada akhirnya, aksi pembalap-pembalap yang melakukan slowing down ini harus mendapatkan teguran tegas dari FIM dan steward. Dan pada saat sesi Super Pole kemarin tidak beruntungnya, Aldi tertangkap melakukan aksi slowing down walaupun pada saat itu Aldi sudah menepi dari racing line, tetapi tetap saja dari FIM dan steward menilai tindakan tersebut tidak pantas untuk dilakukan oleh pembalap. Bukan hanya Aldi ya pada saat itu, tetapi juga beberapa pembalap. Dan pada akhirnya FIM dan steward memberikan penalti ke beberapa pembalap yang dinilai melakukan aksi slowing down, termasuk Aldi. Yang pada akhirnya Aldi yang seharusnya start dari posisi keempat, di race ke-1-nya harus memulai balapan dari posisi ke-21. Oke sob, sebelum admin membahas lebih lanjut mengenai ajang balapan dunia Supersport 300, terutama mengenai penampilan dari Aldi dan juga Galang ya, pembalap kebanggaan Indonesia yang turun di ajang Supersport 300 pada musim 2024 ini, admin ingin mengucapkan terima kasih kepada sobat-sobat balap mania yang sudah memberikan perhatian untuk perkembangan channel admin ke depannya. Seperti contohnya ada sobat balap mania yang memberikan komentar di beberapa video admin tentang admin yang menyebutkan nama panjang dari pembalap seperti Aldi Satya Mahendra, Veda Ega Pratama, Galang Hendra Pratama. Kenapa tidak disingkat menjadi Veda Pratama, kemudian Aldi Mahendra atau Galang Pratama, Galang Hendra Pratama ya Galang Pratama. Jadi menurut admin, karena dari admin menilai untuk nama adalah sesuatu yang sakral yang sudah diberikan oleh orang tua dari masing-masing pembalap ini, apalagi di dalam nama tersebut pasti memiliki makna ya, makna tersendiri bagi setiap pembalap yang diberikan oleh orang tua mereka. Oleh karena itu dari admin agak sulit untuk tidak menyebutkan nama panjang dari pembalap-pembalap ini, terutama pembalap dari Indonesia. Mungkin kalau pembalap dari luar Indonesia ya, pembalap internasional, admin akan menyebutkan. Bukan berarti admin mengatakan pembalap Indonesia ini tidak pembalap internasional, tetapi hanya saja maksud admin, misalnya nih pembalap dari Spanyol, Marc Marquez, mungkin saja bisa Marquez, atau misalnya Alex Espargaro saja. Tetapi kalau pembalap dari Indonesia menurut admin, karena admin juga berasal dari Indonesia dan di situ admin menilai nama adalah sesuatu yang sangat sakral. Oleh karena itu untuk saran tersebut tampaknya untuk saat ini admin belum bisa memenuhinya, karena admin masih akan menyebutkan nama panjang dari pembalap-pembalap Indonesia tersebut, karena bagi admin nama adalah sesuatu keberkahan yang sangat luar biasa untuk kita sampaikan. Oke sob, sekarang kita lanjut lagi ke pokok pembahasannya mengenai ajang balapan dunia Supersport, terutama mengenai penampilan dari Aldi Satya Mahendra dan juga Galang Hendra Pratama. Dan yang pertama admin bahas adalah mengenai penampilan dari Aldi dan juga Galang pada saat race ke-1. Dimana pada saat race ke-1 untuk Aldi, seperti yang admin katakan tadi, harus memulai start dari posisi ke-21
yang seharusnya Aldi ini memulai start dari posisi keempat ya. Karena sesi Superpole itu Aldi itu mencatatkan waktu tercepat keempat. Tetapi sayangnya karena Aldi ini dianggap melakukan tindakan slowing down pada saat sesi Superpole, pada akhirnya Aldi harus memulai start dari posisi ke-21 imbas dari aksi Aldi di Superpole, di mana Aldi dikenai penalti. Seperti pada saat balapan di Autodrome Ceko sebelumnya ya sob, Aldi ini bisa tampil comeback. Namun sayangnya karena ini adalah penampilan perdana Aldi balapan di sirkuit Portimao, Portugal, pada akhirnya aksi comeback Aldi ini tidak berjalan dengan maksimal. Dan akhirnya Aldi ini harus puas finish di posisi ke-6 di race ke-1. Sedangkan untuk Galang Hendra Pratama yang merupakan abang kandung dari Aldi Satya Mahendra, yang sama-sama membela Yamaha ya, yang sama-sama membela pabrikan Yamaha di ajang balapan dunia Supersport 300, sama-sama menggunakan Yamaha YZF R3. Pada saat race ke-1 ini sebenarnya Galang ini sudah memulai balapan dengan cukup baik, tetapi sayangnya pada saat balapan sudah memasuki pertengahan balapan, kelihatan Galang ini mulai kedodoran. Dan memang tampaknya ya di balapan kali ini di sirkuit Portimao, Portugal, kembali Kawasaki menunjukkan kekuatannya, Kawasaki Ninja ZX400. Nah, YZF R3 yang sebelumnya di musim 2023 tampil dominan dengan meraih double podium melalui tim Yamaha BR Corse, tetapi kali ini di musim 2024 di sirkuit Portimao, Portugal, tampaknya Yamaha YZF R3 agak sedikit kewalahan yang menghadapi dominasi dari Kawasaki Ninja ZX400. Bahkan pada musim ini, musim 2024 di ajang balapan dunia Supersport 300 untuk seri Portimao, Portugal, untuk ronde Portimao ini ya, tampaknya pabrikan Cina yang malah menunjukkan kekuatan mereka menyaingi Kawasaki Ninja ZX400RR melalui Kove 321RR. Nah, ini merupakan tunggangan dari Marc Garcia dari tim Kove, pabrikan Cina ya. Pada balapan kali ini di Portimao, Portugal bisa bersaing dengan Kawasaki Ninja ZX400. Kove berhasil mengantarkan pembalap mereka untuk meraih podium pada ronde kali ini di sirkuit Portimao, Portugal. Oke sob, sekarang mari kita langsung lihat saja bagaimana hasil balapan pada race ke-1-nya. Untuk race ke-1 yang berhasil keluar sebagai juaranya ialah Mark Denai dari MTM Kawasaki yang menggunakan Kawasaki Ninja 400. Disusul posisi kedua ada Carter Thompson, pembalap dari Australia yang membela Fullsport RT Motorsport by SKM Kawasaki yang menggunakan Kawasaki Ninja 400. Nah, Carter Thompson ini luar biasa juga ya sob. Di ajang Red Bull MotoGP Rookie Cup, ini menjadi pesaing Veda ya di ajang Red Bull MotoGP Rookie Cup. Thompson ini sebenarnya menjadi pesaing di barisan tengah. Tetapi pada saat balapan di Supersport 300, tampaknya Thompson bisa menunjukkan kekuatannya untuk berada di papan atas. Padahal baru kemarin ya Thompson ini balapan di Supersport 300 di ronde keempat yang dilaksanakan di Autodrome Ceko. Itu adalah penampilan perdana Thompson pada ajang balapan Supersport 300. Bagaimana ya kalau seandainya saja Veda ikut di ajang balapan dunia ini juga ya? Bisa saja mungkin ya Veda bisa bersaing juga dengan pembalap di papan atas. Tetapi sayangnya untuk balapan Supersport 300 ini, di ajang balapan dunia Supersport 300 ini tidak ada pabrikan Honda yang ikut serta di kelas Supersport 300 ini. Dan lagi pastinya kalau untuk Veda fokusnya adalah ke program Road to MotoGP. Jadi jalannya pasti ini menuju ke Moto3 ya. Tidak ke ajang balapan dunia Supersport ataupun Superbike. Yang mungkin saja ini adalah prediksi dari admin, karena melihat dari perjalanan Veda memang arahnya itu menuju ke ajang balapan dunia Grand Prix. Selanjutnya sob, di posisi ketiga ada Garcia. Nah, ini dia pembalap dari Kove Racing Team ya, tim pabrikan dari Cina yang menggunakan Kove 321 RRS. Nah, di balapan di Portimao, Portugal kali ini, Kove ini bisa bersaing dengan Kawasaki Ninja 400. Jadi bisa kita lihat di sini bagaimana Kove ini menunjukkan bahwa memang mereka ini layak untuk bersaing dengan pabrikan-pabrikan lainnya di ajang balapan dunia. Di posisi keempat ada Veneman, pembalap dari Belanda yang membela MTM Kawasaki, masih pembalap yang menggunakan Kawasaki Ninja 400 ya. Kemudian di posisi kelima ada Bartolini, pembalap dari Italia yang membela Yamaha Motor Racing World Supersport 300 Racing Team. Nah, ini pembalap yang menggunakan Yamaha YZF R3. Jadi di sini baru kita melihat ada pembalap di posisi 5 teratas yang menggunakan Yamaha, itu juga berada pada posisi kelima melalui Bartolini. Untuk Aldi Satya Mahendra sendiri berada pada posisi ke-6 di race ke-1 ini. Kemudian di posisi ketujuhnya ada Buis, pembalap yang menggunakan KTM. Buis ini tampaknya pada ronde kelima ini masih belum bisa mendapatkan penampilan yang maksimal ya.
pada saat musim sebelumnya kita melihat di musim 2023 Buies ini bisa tampil konsisten hingga akhirnya Buies bisa menjadi juara dunia. Tetapi pada musim 2024 ini sampai dengan ronde kelima, tampaknya kita melihat Buies ini masih berjuang dengan penampilannya di ajang balapan dunia Supersport 300. Selanjutnya di posisi ke-8 ada abang dari Aldi Satya Mahendra, yaitu Galang Hendra Pratama yang membela Pro GP Indy Racing. Kemudian di posisi ke-9 ada Garcia Gonzalez, pembalap yang menggunakan Kove dari Kove Racing Team ya. Dan di posisi ke-10-nya ada Gagi, rekan setim dari Aldi Satya Mahendra. Nah, itulah dia sob untuk hasil 10 teratas pada race ke-1, di mana untuk pimpinan klasmen yaitu Iglesias Bravo. Pada race ke-1 ini setelah penampilan yang cukup meyakinkan bersaing di barisan terdepan untuk merebutkan posisi ke-1, sayangnya pada saat last lap Iglesias Bravo harus terjatuh di tikungan ke-8 pada saat perebutan posisi ke-1, dan pada akhirnya Iglesias Bravo ini tidak berhasil finish dan tidak meraih poin sama sekali pada race ke-1. Sehingga tentu saja hal tersebut menguntungkan bagi Aldi dan juga Veneman yang pada saat ini berada pada posisi kedua dan juga ketiga di klasmen sementara ajang balapan dunia Supersport 300. Di dalam perebutan mereka untuk meraih puncak klasmen sementara di ajang balapan dunia Supersport 300 ini. Lanjut lagi sob, sekarang kita akan melihat bagaimana hasil balapan pada race keduanya. Untuk race kedua yang berhasil keluar sebagai juaranya masih dipegang oleh Genai dari MTM Kawasaki yang menggunakan Kawasaki Ninja 400. Ini artinya pada balapan kali ini di ronde kelima ya, di Portimao Portugal, untuk Genai berhasil meraih double podium pada ajang balapan dunia Supersport 300. Padahal sebelumnya itu Veneman yang berusaha mengejar kemenangan 3 kali secara berturut-turut. Setelah sebelumnya Veneman ini berhasil meraih double podium pada ronde keempat yang dilaksanakan di Autodrome Ceko. Tetapi malah Genai kali ini di ronde kelima di Portimao Portugal yang berhasil meraih double podium. Disusul pada posisi kedua ada Veneman dari MTM Kawasaki yang menggunakan Kawasaki Ninja 400. Nah, kali ini akhirnya Veneman di race kedua berhasil meraih podium. Setelah di race ke-1-nya Veneman ini hampir saja meraih podium. Kali ini di race keduanya Veneman berhasil finish di podium kedua, di posisi kedua ya. Sayangnya Veneman tidak meraih podium ke-1 karena sebenarnya Veneman ini memang mengincar posisi ke-1. Tetapi persaingan di antara pembalap Kawasaki dan juga Kove kali ini di Portimao, persaingan dari dua pabrikan ini terlihat cukup sengit. Jadi penampilan yang solid dari Kawasaki dan Ninja kali ini membuat kesulitan Yamaha dan juga KTM. Di posisi ketiga ada Garcia Gonzalez, pembalap yang membela Kove Racing Team yang menggunakan Kove 321 RRS. Nah sob, seperti yang Amin katakan di awal video Amin tadi ya, jadi pabrikan Kove, pabrikan Cina ini pada ronde kelima di Portimao Portugal menunjukkan penampilan yang solid, dan pada akhirnya baik di race ke-1 dan race kedua mereka berhasil mengantarkan pembalap mereka untuk meraih podium. Walaupun bukan di podium tertinggi, di podium ke-1 ya, tetapi setidaknya pabrikan Cina ini sudah menunjukkan bahwa dari race ke-1 dan race kedua di Portimao Portugal kali ini mereka bisa bersaing di barisan depan. Kemudian di posisi keempat diraih oleh Garcia, masih dari Kove Racing Team. Di posisi kelima ada Bartolini, pembalap dari Italia yang menggunakan Yamaha YZF R3. Di posisi ke-6 ada Mogeda, pembalap yang menggunakan Kawasaki Ninja 400. Di posisi ke-7 ada Buies. Nah, kalau Buies ini kita sudah tahu ya, pembalap yang menggunakan KTM. Kemudian di posisi ke-8, nah baru muncul nama Aldi Satya Mahendra. Sayangnya ya, Aldi Satya Mahendra pada race kedua kali ini sulit untuk menempel barisan depan. Malahan pada race kedua kali ini Aldi terpisah cukup jauh dengan rombongan terdepan. Di posisi ke-9 ada Gagi, rekan satu tim dari Aldi. Dan di posisi ke-10 ada Sebright, pembalap yang menggunakan Kawasaki yang membela Kawasaki GP Project. Sedangkan untuk Galang Hendra Pratama pada race kedua kali ini finish cukup jauh di posisi ke-17. Itulah dia sob, posisi 10 teratas pada balapan di race kedua kali ini. Dan juga bagaimana pencapaian dari pembalap Indonesia Aldi Satya Mahendra dan juga Galang Hendra Pratama pada race kedua kali ini. Untuk Aldi berhasil finish di posisi 10 besar, sedangkan untuk Galang harus puas finish di posisi ke-17. Sehingga dengan hasil race ke-1 dan race kedua pada ronde kelima di sirkuit Portimao Portugal pada ajang balapan dunia Supersport 300, di klasmen sementaranya Aldi harus mundur 1 peringkat
Tetapi Aldi masih tetap bisa mempertahankan posisinya pada top 3 di klasemen sementara ajang balapan dunia Supersport 300. Sedangkan untuk yang berhasil berada pada puncak klasemen setelah ronde kelima kali ini ya di Portimao Portugal adalah Veneman, menggeser Iglesias Bravo yang sebelumnya berada pada puncak klasemen. Kali ini setelah ronde kelima di Portimao Portugal, Bravo mundur ke posisi kedua dan Veneman yang berhasil berada pada puncak di klasemen sementara Supersport 300. Seperti yang admin bahas sebelumnya ya sob, di video admin sebelumnya admin mengatakan Veneman ini diunggulkan pada ajang balapan dunia Supersport 300 untuk musim 2024 ini. Walaupun pada ronde keempat kemarin Veneman ini masih belum berada pada puncak klasemen sementara, tetapi kali ini Veneman membuktikan bahwa setelah ronde kelima kali ini ia akan terus konsisten untuk bisa berada pada puncak klasemen sementara di ajang balapan dunia Supersport 300. Inilah yang harus diusahakan oleh Aldi yang berada pada posisi top 3 di klasemen sementara untuk merebut puncak klasemen yang sekarang setelah ronde kelima ini dipegang oleh Veneman, masih pembalap yang menggunakan Kawasaki Ninja 400. Veneman berhasil mengumpulkan 139 poin. Sedangkan Iglesias Bravo di race kedua kali ini karena tidak berhasil finish ya baik di race ke-1 maupun race kedua, poinnya itu masih 129 poin, terpaut 10 poin dari Veneman. Sedangkan untuk Aldi Satya Mahendra berhasil mengumpulkan 128 poin, selisih 11 poin dari Veneman yang berada di puncak. Sementara itu untuk Galang Hendra Pratama berada pada posisi ke-9 dengan 62 poin, terpaut 77 poin dari posisi pertama yaitu Veneman. Oke sob, jadi itulah yang dapat admin sampaikan untuk hasil dari ajang balapan dunia Supersport 300 di ronde kelima kali ini di sirkuit Portimao Portugal untuk hasil raihan dari pembalap Indonesia Aldi Satya Mahendra dan juga Galang Hendra Pratama. Dimana walaupun Aldi belum berhasil meraih podium pada ronde kali ini di Portimao Portugal, tetapi akhirnya Aldi bisa mempertahankan posisi top 3 di klasemen sementara. Itulah yang sangat pentingnya ya sob. Sementara itu untuk Galang Hendra Pratama memang posisinya ini masih jauh, tetapi bukan berarti Galang ini tidak memiliki peluang untuk berada pada puncak klasemen ataupun berada pada papan atas ya di klasemen Supersport 300. Apalagi di ronde kelima kali ini kita melihat bagaimana perjuangan Aldi masih menghadapi berbagai macam drama pada ajang balapan dunia Supersport 300. Dan lagi Aldi ini baru pertama kali tampil di sirkuit Portimao Portugal. Semoga saja pada ronde selanjutnya baik Aldi Satya Mahendra maupun Galang Hendra Pratama bisa mendapatkan hasil yang lebih baik lagi. Sekian dulu sob dari admin. Semoga saja informasi ini bisa bermanfaat untuk sobat-sobat balap mania semuanya. Apabila ada kesalahan di dalam penyampaian admin di video kali ini, admin mohon maaf. Akhir kata admin ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam balap mania.